Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast milik IKES. Ini merupakan episode pertama pada podcast saya. Nah, kali ini sebelum kita mulai pembahasan hari ini, perkenalkan saya IKES Dwi Astuti, peserta Latsar CPNS BNN RI tahun 2022. Nah, di podcast saya kali ini, saya akan membahas tentang core value ASN berakhlak. Nah, untuk itu, saya mengundang narasumber dari salah satu instansi pemerintahan di Kota Palopo. Assalamualaikum, Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Ikes. Baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman, perkenalkan narasumber saya kali ini adalah Ibu Wahyuni Arif, SSTMKes. Nah, beliau merupakan koordinator mutu dan pengembangan keperawatan di RSUD Saweri Gading Kota Palopo. Betul, Ibu? Udah betul ya? Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana praktik berakhlak di instansi pemerintahan di Kota Palopo, khususnya yang dilakukan di RSUD Saweri Gading Kota Palopo. Terus nanti saya akan mengadaptasi apakah ada perilaku yang bisa saya adaptasi untuk di instansi saya. Seperti itu, Ibu ya. Baik, sebelumnya ya Bu Ayu, saya panggil Bu Ayu. Bu Ayu sebelumnya pernah dengar tentang berakhlak? Berakhlak ya, salah satu core value dari ASN terbaru kalau nggak salah ya. Cuman pernah dengar, tapi itu secara detail sih belum terlalu paham terkait definisinya masing-masing. Oh, baik. Sebelumnya Bu Ayu, saya mau tahu dulu sudah berapa lama sih bekerja sebagai ASN di Kota Palopo? Kalau bekerja sebagai ASN, alhamdulillah kurang lebih 17 tahun, Bu Ikes. Oh, ya, Masya Allah, sudah profesional banget ini di ASN ya. Amin. Iya. Insya Allah. Iya, mungkin waktu masanya Bidan Bu Ayu dulu belum ada branding seorang ASN yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tahun kemarin 2021, tepatnya di tanggal 27 Juli 2021, Presiden kita, Bapak Joko Widodo, melaunching tentang core value dan employer branding ASN. Core value itulah yang kita sebut atau presiden kita sebutnya berakhlak. Jadi nilai berakhlak ini merupakan singkatan dari 7 nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN dimanapun berada, siapapun dia, baik kami yang baru CPNS maupun ASN yang sudah lama berkiprah di dunia PNS. Nah, apa itu berakhlak? Berakhlak itu merupakan singkatan dari yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan. Seperti itu. Oke. Jadi bagaimana kita seorang PNS itu fokusnya kita adalah melayani masyarakat, melayani publik sesuai fungsi dan peran kita sebagai PNS. Selanjutnya yaitu akuntabel. Jadi selanjutnya adalah akuntabel. Kemudian selanjutnya nilai ketiga itu adalah kompeten. Selanjutnya nilai keempat itu adalah harmonis. Yang kelima adalah loyal. Yang keenam adalah adaptif. Dan ketujuh adalah kolaboratif. Jadi nilai-nilai ini harus dimiliki oleh seorang ASN di Indonesia tentunya, yang akan mendukung bagaimana dia menjalankan peran dan fungsinya. Nah, pasti Bu Ayu sudah pernah dengar setiap kata-kata ini. Nah, saya mau tahu bagaimana sih penerapannya nilai-nilai berakhlak ini di tempat kerja, khususnya di RSUD Saweri Gading Kota Palopo. Mungkin Bidan Ayu bisa share mulai dari yang pertama, bagaimana berorientasi pelayanan di tempat kerja Bu Ayu. Oke, baik Bu.
Mm-mm. Jadi kalau orientasi pelayanan kami di rumah sakit pada umumnya di Indonesia ya mengutamakan pelayanan. Jadi orientasi pelayanan ini sudah pasti. Kalau khusus untuk Rumah Sakit Saweri Gading Kota Palopo terkait orientasi pelayanan itu ini yang kami upayakan terus-menerus. Kurang lebih beberapa tahun terakhir kami juga mengembangkan beberapa inovasi termasuk kalau fokus di pelayanan yang kami kembangkan itu ada salah satu yang alhamdulillah sangat-sangat relate atau situasi saat ini betul-betul sangat-sangat relate. Maksud saya 2018 kami mengembangkan terkait sistem informasi atau sistem pendaftaran secara online. Jadi kami menyebut inovasi tersebut adalah Simponi Ceria. Jadi dalam waktu kurang lebih 5 menit pasien yang biasanya antri di rumah sakit untuk apalagi pendaftaran atau mendaftar itu banyak di ruang tunggu misalnya semenjak kami melakukan inovasi Simponi Ceria ini kurang dari 5 menit pasien bisa mendaftar secara online, kemudian tahu nomornya, saya gilirannya kapan itu sudah tidak terlalu lama di rumah sakit karena pendaftaran online ini sangat cepat dan akurat dalam artian pasien tahu nomor pendaftarannya sekian, kemudian datang di jam sekian seperti itu. Oh iya, kurang lebih begitu terkait sistemnya. Berarti pasien sudah tidak perlu antri panjang untuk mendapatkan layanan di poli. Jadi tinggal mendaftar secara online. Berarti memang fokusnya adalah bagaimana pelayanan terhadap pasien itu menjadi lebih efektif dan memudahkan pasien ya. Seperti itu ya Bu Ayu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nilai berakhlak yang kedua yaitu akuntabel. Bagaimana praktik akuntabel yang bidan Bu Ayu terapkan atau Bu Ayu lihat di instansinya selama ini? Iya. Terkait akuntabel itu sendiri sejak tahun 2013 Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo itu kita sudah dapat SK Gubernur untuk BLUD sehingga kami mengelola sendiri uang yang masuk, kemudian uang yang keluar. Olehnya itu dengan adanya BLUD rumah sakit, semua peserta JKN misalnya atau semua pasien yang masuk itu sudah tercover. Ketika dia pasien JKN, ada BPJS-nya, kemudian itu secara otomatis terlapor di dalam sistem. Toh juga ketika pasiennya tidak mempunyai BPJS, itu karena kita BLUD ada pengaturan keuangan tersendiri sehingga pasien juga misalnya tidak di-cover oleh BPJS pemerintah misalnya, itu kita bisa mengadakan swadaya kepada pasien tersebut. Jadi alhamdulillah sistem pelaporan itu sangat-sangat berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Berarti sudah menerapkan ya sistem akuntabel atau nilai akuntabel di instansinya. Untuk selanjutnya saya mau tahu bagaimana nilai penerapan nilai kompeten di instansi tempat Bu Ayu bekerja. Oke. Kalau kompeten semua tenaga kesehatan baik medis ataupun non medis itu wajib mengembangkan diri. Khusus di bidang saya, kebetulan tadi saya adalah koordinator mutu dan pengembangan keperawatan. Setiap bulan itu kami mengadakan in-house training, apalagi zaman COVID saat ini, banyak informasi terbaru, banyak regulasi terbaru yang kami adopsi, sehingga hampir setiap bulan itu kita mengadakan in-house training kepada seluruh perawat bidan yang ada di rumah sakit. Kalau misalnya ada yang memerlukan pelatihan eksternal, itu juga kami upayakan untuk mengirim SDM-SDM yang ada di rumah sakit sih, kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi harapan kami sebagai pengelola sih sebenarnya supaya semua petugas atau pegawai RSUD itu bisa kompeten di profesinya masing-masing. Ya, apalagi subjek dari pekerjaan di rumah sakit manusia atau pasiennya berarti memang harus SDM-nya itu memiliki kompetensi yang baik.
Untuk Iya. nilai selanjutnya kita masuk ke nilai keempat, yakni harmonis. Bagaimana praktik baik tentang nilai harmonis ini di instansi bidan ayu, karena seperti yang kita tahu bahwa rumah sakit ini kan menerima beragam pasien. Ya. Bisa cerita? Ya, kalau harmonis atau harmonisasi sebenarnya di kebetulan letak Kota Palopo ini cukup strategis dalam artian kita berada di tengah-tengah provinsi. Jadi ada provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Tengah, kemudian kita sendiri Sulawesi Selatan. Kita pun di Kota Palopo bukan cuma satu suku, ada berbagai macam suku masyarakatnya. Jadi harmonisasi yang kami maksud adalah kami tidak membeda-bedakan suku ini, kami tidak membeda-bedakan wilayah dari mana pasien ini datang. Standar pelayanan minimal yang ada di rumah sakit itu adalah melayani pasien sepenuh hati, itu yang pertama. Kemudian tanggapnya atau respon time-nya itu harus wajib kurang dari 5 menit. Olehnya itu tadi tidak membeda-bedakan ketika ada pasien gawat darurat apa segala macam, respon time menyamaratakan semua pelayanan, sama pelayanannya, sama apalagi sama sikap dari petugas itu sama, tidak membeda-bedakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti di instansi atau di rumah sakit pelayanan yang diberikan itu rata kepada semua pasien yang datang. Meskipun mereka kepesertaan termasuk juga apakah yang umum, BPJS, karena kadang kita mendengar bahwa pasien BPJS kadang mendapatkan perlakuan yang berbeda. Tapi kalau di RSUD Sawery Gading sama semua perlakuan yang diberikan. Betul, Bu. Jadi isu atau apalagi perkataan seperti itu sebenarnya sudah sangat lama kami tinggalkan. Intinya dalam memberikan pelayanan itu semua yang kami lakukan adalah fokus di itu tadi yang di awal, orientasi pelayanan terbaik untuk semua pasien. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nih tentang nilai berakhlak yang kelima, yaitu loyal. Bagaimana praktik loyal ini diterapkan di RSUD Sawery Gading? Ya, kalau loyal atau biasanya kami loyalitas ya, jadi loyalitas petugas terhadap institusi itu sendiri, karena kalau di profesi medis ataupun non medis itu setelah kami dinyatakan bahwa Anda adalah seorang profesi atau profesional, Anda wajib disumpah. Olehnya itu penerapan loyalitas terhadap institusi itu benar-benar atas sumpah jabatan istilahnya. Jadi identitas pasien, cerita pasien ataupun kasus pasien itu tidak bakalan terungkap untuk publik misalnya atau siapapun yang meminta kecuali pengadilan. Kurang lebih begitu, Bu, untuk penerapan loyalitas di instansi. Iya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Ayu, kita masuk ke nilai berakhlak selanjutnya, yakni adaptif. Bagaimana instansi tempat Bu Ayu dalam praktik nilai adaptif ini di tempat kerja? Terkait dengan adaptif ini sendiri, Bu Ika, jadi kami di Rumah Sakit Umum Sawery Gading Kota Palopo, alhamdulillah juga menerapkan nilai ini. Ada beberapa inovasi yang kami gunakan untuk melihat atau merespon situasi dan kondisi yang ada di Kota Palopo. Beberapa waktu yang lalu kita melihat pelayanan geriatri atau pelayanan lansia, itu biasanya mereka ikut antri di rumah sakit. Nah, dengan adanya inovasi Go Right, jadi Go Right itu adalah gerakan optimalisasi geriatri terpadu dan efektif. Ini sebenarnya program nasional. Jadi kami mengoptimalkan di Kota Palopo juga mengikuti standar nasional bahwa memisahkan alur antara pasien umum dengan pasien geriatri, sehingga apalagi pasien-pasien lansia ini tidak lagi bergabung dengan pasien umum pada saat ingin melakukan
kesehatan, kurang lebih seperti itu. Proses yang lain barangkali saat ini kita juga melihat situasi dan kondisi pandemi yang ada kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun ini. Hampir semua rumah sakit di Indonesia itu mengalami kolaps. Dalam artian pasien yang datang itu adalah pasien COVID, sehingga rumah sakit pemerintah yang khusus rujukan COVID misalnya, karena kami juga pernah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID, itu mengalami penurunan kedatangan pasien atau kunjungan pasien, sehingga kami berupaya untuk saat ini kami mengembangkan layanan untuk memberikan kepercayaan lagi kepada pasien untuk datang kembali ke rumah sakit. Ya, walaupun pandemi mungkin sudah akan dicabut dalam waktu beberapa saat lagi, tetapi kami sudah menyusun modul, sudah menyusun beberapa draft layanan, mudah-mudahan launching akhir tahun ini paling lambat, untuk melakukan kunjungan rumah, dalam artian rumah sakit umum pemerintah bisa juga melakukan inovasi kunjungan rumah kepada pasien. Jadi situasi di Kota Palopo sendiri sih hampir semua pasiennya juga memang takut ke rumah sakit setelah dilakukan survei, sehingga home visit atau home care ini kami rancang nantinya insya Allah itu tim yang datang bukan cuma hanya perawat, tetapi kebutuhan pasien, tergantung ke kebutuhan pasien. Jadi tim yang kami bentuk saat ini adalah ada dokter yang di dalamnya, kemudian ada perawat, ada bidan, ada radiografer, ada laboratorium, sampai ahli gizi pun kami ikutkan dalam tim. Jadi ini untuk sebenarnya apalagi memberikan inovasi kepada masyarakat Kota Palopo khususnya. Seperti itu. Iya, sangat menarik sekali ini Bu Ayu. Ini seperti praktik baiknya itu memang bagaimana RSUD Sawyeri Gading ini mengadaptasi atau melihat keterbatasan yang ada di sekitar atau di lingkungan, bagaimana masyarakat sulit atau takut datang berobat atau memeriksakan, kemudian timbul inovasi untuk membuat program home care ya? Iya. Yes. Menarik sekali ini. Selanjutnya kita masuk ke nilai berakhlak yang terakhir, yaitu kolaboratif. Nah, saya mau tahu bagaimana praktik kolaboratif ini di RSUD Sawyeri Gading. Seperti itu, bagaimana? Oke. Ya, kalau kolaboratif sepanjang rumah sakit berdiri sih, karena rumah sakit itu adalah tempat yang kompleks, dalam artian hampir semua profesi bergabung di dalam situ, bukan cuma satu atau dua profesi. Di situ lumayan banyak profesi yang bergabung. Olehnya itu dalam mengembangkan atau memberikan pelayanan, kita harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Misalnya dalam hal kolaborasi internal, untuk satu pasien itu tidak hanya ditangani oleh satu profesi, misalnya dokter atau perawat, tetapi ada beberapa profesi yang terkait di dalamnya. Jadi kolaborasi antara dokter, perawat, bidan misalnya, itu tidak bisa juga memberikan pelayanan kalau tidak ditunjang oleh layanan yang lain. Misalnya ada farmasi klinis, ada gizi klinis, kemudian ada laboran misalnya, atau ada radiografer. Jadi kolaborasi yang ada sih betul-betul alhamdulillah sudah berjalan, karena memang itu kita harapkan dalam memberikan pelayanan bukan cuma satu orang, ya. Jadi kolaborasi antar interpersonal ceritanya. Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Itu di dalam yang terjadi secara internal di RSUD. Iya. Misalnya ada tidak kolaboratif yang dibangun oleh RSUD Sawyeri Gading Palopo dengan pihak luar, misalnya dengan pemerintahan lokal setempat atau pemerintah daerah di luar dari Kota Palopo, atau seperti bagaimana? Adakah seperti itu? Ya, kalau kolaborasi atau kolaboratif dengan instansi lain itu pasti ada, Bu. Kita tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya kalau dalam memberikan pelayanan ini. Ada beberapa hal yang bisa saya jelaskan di sini, mungkin ada dua. Yang pertama, mungkin saat ini situasinya COVID, sehingga program pemerintah pusat itu harus sampai ke daerah, semua daerah harus mencapai target vaksinasi. Jadi kolaborasi dinas kesehatan, kemudian dengan puskesmasnya itu membutuhkan rumah sakit juga untuk memberikan layanan. Kalau Rumah Sakit Sawyeri Gading Kota Palopo itu kolaborasi dalam pemberian vaksin itu kami betul-betul, karena kami wilayah
Kecamatan Barat sana, jadi kami berkolaborasi dengan camat, lurah, kemudian RT RW itu kami tetap kolaborasi. Kemudian dengan instansi yang lain atau daerah lain misalnya, itu juga kami mengadakan kolaborasi, misalnya itu sistem rujukan. Jadi rujukan terintegrasi. Ya, rujukan terintegrasi itu bukan cuma antara rumah sakit dengan rumah sakit, tetapi puskesmas, klinik atau yang lain itu terintegrasi dalam layanan rujukan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih Bu Ayu atas informasinya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana implementasi atau praktik nilai berakhlak di instansi pemerintahan. Salah satunya terwujud dalam pelaksanaan sistem atau kerja di dinas atau dalam hal ini di RSUD Saweri Gading Kota Palopo. Nah, Bu Ayus, dari beberapa penjelasan dan contoh-contoh dari praktik yang dilakukan sebenarnya sangat menarik. Ada salah satu yang sebenarnya saya ingin adaptasi, bagaimana nilai tersebut bisa saya adaptasikan di satker saya. Nah, saya kan sekarang penempatannya di Satker BNN di Kota Palopo. Nah, salah satu yang mirip karena kami juga fokus di bidang pelayanan masyarakat, ada juga program untuk pemeriksaan narkoba. Namun selama ini kami masih menggunakan sistem offline. Dalam hal ini ajuan untuk melakukan pemeriksaan itu dilakukan masyarakat untuk datang langsung ke kantor. Nah, tadi menarik dengan sistemnya Simponi Ceria, yaitu sistem pendaftaran online yang dilakukan. Nanti ini bisa menjadi masukan buat saya ke instansi bagaimana kami membuat sistem pendaftaran online untuk pemeriksaan narkoba sehingga ini bisa mempersingkat waktu layanan, masyarakat juga tidak terlalu lama atau terlalu habis waktunya untuk datang, menunggu, kemudian mengisi form dan sebagainya. Tapi dengan melakukan pendaftaran online bisa lebih meningkat sehingga masyarakat mungkin cuma langsung datang, tunjukkan bukti pendaftaran, kemudian dikasih alat atau cawan untuk urinnya, kemudian pemeriksaan bisa lebih cepat ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bu Ayu. Sama-sama Bu Ikes. Semoga sehat selalu dan sukses di tempat kerja. Baik. Amin, sukses bersama. Baik, terima kasih. Sekian podcast kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.